snowballing banget, tetap bakal bonyok pada akhirnya. Tapi Lilia ini juga strong banget di laning. Mid laner yang dia punya power poking damage yang sangat kuat dan susah gitu untuk bisa catch up head to head dengan Lilia buat mid lane-nya ya. Ya Lilia sih nggak bakal mati banget sama Nana. Dia tinggal, iya kalau level 4 nanti udah ada Black Shoes, spellnya juga biasa Purify. Sekarang tinggal roamernya nih, mau ke arah mana roamer dari Geek Fam? Last pick juga. Badan lagi nggak sih? Mereka ambil Gatotnya. Gatot boleh. Oke, cuman Sand rises when I give the word. Mau wah kasar. mau mereka. ngimbangin iya. Mau ngimbangin dari rivernya terutama. Dan keberadaan dari Kirara dan Khalid ini menurutku udah dua combo yang strong banget sih. Apalagi kalau seandainya nanti Barats-nya emang bisa dipakai buat nangkep Nolan ya. Menurutku ada chance yang cukup besar untuk Geek Fam Junior kali ini berhasil ngedapetin turtle yang pertamanya. Lin. Ya bisa memang kelihatan ya dari gerakan-gerakan di awalnya juga lumayan aktif di game sebelumnya. Jangan sampai tekanan kalah di game sebelumnya itu ke bawah. Mereka harusnya kasar sekarang. Geek Fam bawa Hirara. Barats, Nana nanti juga bisa collab lah, bisa combo bareng mereka. Siapapun bisa dimakan nih untuk awal. Kecuali Benerik mungkin ya. Tapi Purify di Melissa, Purify di Lilia. Ini udah jadi jawaban juga nih buat setup-setupnya coba Geek Fam. Yap, tapi itulah dia draftnya. Dan kita lihat akan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim. Dimana kali ini kembali lagi kita hadirkan match yang kedua, game yang kedua. Welcome to the land of down antara EVOS Icon versus Geek Fam Junior. Tapi ada pause nih. Oke ya, mana. Sabar ya. Sabar ya teman-teman ya. Ini ada kendala teknis. Jangan marah-marah dulu ya teman-teman. Ini kita memastikan untuk setiap tim ini bisa bermain dengan lebih nyaman supaya lebih minim kendala gitu kan. Ini pasti Talita ini. Iya. Pasti Nih, Talita. loh, kok matiin wifi-nya? Iya, sengaja WiFi Geek atau EVOS? Wifi kick biar. Geek. Ya, biar di pause. Iya benar ya. Talita teman-teman langsung aja ya. Instagramnya langsung kasih tahu. Tapi ya bercanda teman-teman. Ternyata EVOS. Geek Fam. Waduh, gimana sih? Talita udah setting salah lagi, udah setting salah. Ketahuan settingannya. Iya, tapi ya tetap tenang ya teman-teman ya. Belum ngapa-ngapain juga kok, mereka baru masuk doang. Iya. Baru jalan, belum ketemu satu sama lainnya. Masih jalan cleaningnya dulu, belum ada yang terjadi. Dan gue ngerasanya kalau dari hero-heronya Geek Fam ya, Kembah. Enggak. kaget saya. Kamera itu yang stack turun. lanjut Lim. Dari Geek Fam itu lebih ke kuasain mid dulu tugas mereka. Selama mereka bisa megang sungainya, kayaknya Hirara ini bisa bebas ke atas dan ke bawah. Itu udah jadi keunggulan tuh di awal. Of course. Terus dengan adanya Halid juga kan. Khalid juga jadi satu poin yang bagus banget ya untuk menangin River. Dan tinggal di level 4 nanti gimana caranya Nolan ini bisa langsung ambil turtle-nya. Karena Nolan juga cepet banget ya buat ngerontokin objektif. Tapi kalau mau ngambil turtle pun PR-nya banyak banget, Lim. Ada Brian, ada Zealous juga, apalagi kalau dia udah kena Molinanya ya. Bakal repot dong jadinya. Nah itu tugas dari Fluffy paling, suruh makanin depannya Daniel. Wah, ini dia langsung bermain agresif dari Geek Fam Junior. Dan Daniel, dia terpaksa nih harus Purify. Iya. Ngeluarin Purify tadi mau nggak mau. Emang itu tuh yang udah gue bahas dari awal kan. Kali Nana di awal pasti galak banget. Yep. Sekali nge-skill kena, Hiraranya bisa join juga. Walaupun patternnya jadi sedikit terlambat Hirara, tapi nggak apa-apa. Karena pressure di awal tuh lebih penting daripada farming. Iya, karena ingat EVOS Icon di sini mereka adalah tipikal yang benar-benar butuh space untuk early game-nya. Dan lihat Gen Boys ini damage-nya udah sakit banget. Daniel, ini sih kalau misalnya mid dipaksa buat pulang terus jadi berat buat kita, buat EVOS ini. Iya, level 4-nya juga jadi susah. Tapi dari emblem ya Assassin. Untuk kedua jungle bedanya Reina adalah Lethal Ignition. Jadi dia bisa bojokin depannya aja. Gampang nge-trigger juga sih dari Lethal Ignition ya. Turtle muncul juga di Land of Down. Turtle yang pertama setup coba untuk ditarik tapi bonyokin Baras dulu ternyata. Iya, nggak dikasih level 4, bahkan Fluffy-nya udah terlebih dahulu mendapatkan ultimate. Dan karena udah keburu level 4 dan Brian-nya di sini bisa ngebeli waktu dengan Detona's Welcome. Jadi EVOS Icon daripada
kalaupun ngedapetin Brian dan trade-nya ternyata itu nggak worth, ya mereka nggak mau yang terlalu gimana-gimana. Iya, ditarik dulu ya di reset turtle-nya karena ngelihat pergerakan dari Reina-nya mau ke purple. Sama sebetulnya, Lionel juga ada di purple. Bedanya purple-nya Lionel lebih deket nih sama turtle. Mereka bisa lebih gampang untuk setup. Walaupun belum ada nih gerakan mukul ke arah turtle Detonas. Itu dia Detonas, welcome pada makanan yang begitu lezat dan fluffy. Begitu menyakitkannya damage dari Lionel. Dan Fluffy-nya tertumbangkan tapi di flickerin. Bahkan sekarang Lionel akan dikejar kembali oleh Aleva. Dan itu dia Unforgettable. Yanboy-nya hadir memberikan bola bantuan dan gagal upaya dari EVOS Icon. Malah Aleva yang menjadi korban. Dua member dari EVOS gugur. Dan turtle-nya pun nggak bisa di setup. Mau nggak mau nih. Keduanya akan reset lagi. Malah EVOS yang punya potensi lebih besar pegang turtle-nya. Wah gila sih, itu Lionel beruntung banget dia tadi masih bisa selamat. Dan penggunaan skill yang begitu cantiknya ngebuat kali ini Gifam Junior so far mereka sangat-sangat untung. Dan gak ada trade dari turtle-nya bahkan dari EVOS Icon. Ini nggak mau coba kah EVOS? Dia nggak ada info di mana Hirara sih. Jadi agak susah juga nih untuk mereka setup duluan. Karena digangguin Baran saja udah gak bisa ngapa-ngapain. Daniel bisa ditempel sama Yanboy. Nah kan, datang lagi nih. Siap nggak untuk kontes keburu atau enggak? Itu dia langsung loncat ke depan. Fluffy akan mencari makanan kembali tapi Yanboy menzoning Reina habis-habisan dan Silent mencuri turtle-nya dan Fluffy kembali dimakan untuk yang kedua kalinya. Dan bahkan sekarang Yanboy masih coba untuk gambling dan ngedapetin nyawa lagi. Oke. Aman Ya teman-teman ya. Kalau lagi perang bisa di pause bang. Iya karena kan itu ada di situ referee-nya. Ada di sono, tenang aja. Iya. Jadi nggak ada kecurangan. Aman. Kalau misalkan hitungannya kalau sama-sama ada orang penengahnya di sana boleh berarti. Iya. Sabar, tenang. Enjoy dulu. Tenang dulu, nggak usah buru-buru, tenang aja. Agak krusial sih buat EVOS tadi. Karena memang turtle-nya didapetin cuma Nana. Ya kaget gue tadi. Sebenarnya ada chance untuk nge-retry. Karena depannya tadi udah dikasih Wrath of the Dead juga, Hiraranya kena. Cuma emang depannya ditutup juga nih. Brian nempelin terus, benar-benar ketempelan itu tadi dari Nolan ya. Nggak bisa gerak lagi berarti. Yanboy juga lagi. Bahkan tadi di sebelum pause ya, beberapa detik sebelum pause, Yanboy tuh ngacak-ngacak 3 orang loh. Dia sebenarnya tadi udah mau mundur. Tapi ternyata karena kayaknya ada call juga, bisa jadi ada call dari temen-temennya, lanjut. Jadi dia udah lanjutin damage-nya dan udah cooldown dari skill-nya. So ya, kali ini Geekfam ya temen-temen ya. Geekfam sekarang. EVOS siapapun yang dimakan. Langsung di burst Nana sih mati loh. Itu Fluffy bahkan yang dimakan. Yang hitungannya keras kan, hitungannya frontline-nya EVOS lah. Di Detonas welcome, langsung di... Woi tenang, Exor, santai dulu. Pelan-pelan Exor. Aduh mas. Kayak pegel. Udah mulai pegel dan... kayaknya antisipasinya cuma satu sih. Sengajain Fluffy-nya mati mau gak mau. Buat ngebuang Detonas welcome sama Molina Blitz-nya. Athena Steel Radiant bisa jadi solusi tapi mahal banget ya. Untuk Morpheus punya item se-fancy itu kayaknya susah. Dia nggak damage-nya nggak terlalu berasa kan. Oke. Tapi sebenarnya udah bisa kembali mulai ya. Udah selesai dari pause-nya. Kita akan segera masuk ke dalam in-game kawan-kawan. Kita akan lanjut lagi. Kita akan review lagi apa yang terjadi tadi ya. Setelah Turtle Fight tiba-tiba gold dari Geekfam. Unggul hampir 2000 gold. Dapat lagi berarti ya 3 poin kill-nya. Dan Reina item priority menuju ke arah Counter Strike yang udah jadi. Untuk sekarang tinggal Geekfam Junior, menurutku tinggal mereka ngerapihin aja karena EVOS Icon ada chance sebenarnya untuk ngebalikin, apalagi Melissa kan. Melissa juga kuat banget dan Geekfam harus menjaga tempo yang udah mereka dapetin biar nggak patah dan nggak dirusak sama EVOS Icon. Ya tanah welcome kejauhan tapi kayaknya. Nggak nyampe. Oke, first item udah langsung bikin Dreadnought dan Silence Rope ya. Fluffy. Ini target bangsa nih dari teman-teman Geekfam Junior. Soalnya emang nggak ada lagi yang bisa dimakan. Dia mau coba ke Daniel susah. Mau coba ke Exor susah. Ada Purify, Rena nggak muncul-muncul. Ya udah targetnya Fluffy. Paling atau nggak Fluffy, Aleva. Jadi juga bahkan dari Xylus. Kalau seandainya nanti mau langsung ke item Magic Defense ya dari EVOS Icon. Wah ini Xylus bener-bener mengantisipasi banget biar damage-nya dia tuh selalu masuk.
Dan bahkan bisa nembus ke go away-nya Melisa juga kan. Itu yang berat kalau misalnya nanti Melisanya ikut team fight nih. Wah, Melisa ikut sih akan beda lagi kasusnya. Karena kalau sebelumnya mereka bisa nge-burst Fluffy dengan bebas, itu kan. Wah, dimakan kembali. Bukan? Kena Alepa. Bahkan pohonnya loh udah dirobohkan, Lim. Itu yang gue bilang tadi, siapapun dimakan di burst Nana, hilang. Sakit banget, karena Barasnya kan bantu nge-hit juga tadi. Kasih misil ekspor, dipukul-pukul juga, Itu, aduh itu Fluffy loh men, kena Falling Maple. Udah sisa 1/5 darah aja nih. Dan Given Junior mereka coba untuk pedein ngedapetin turtle-nya. Kayaknya jangan deh. Kayaknya mungkin bisa nyoba untuk adu retreat, tapi lihat Yan Boy. Oke, itu dia Raging Sandstorm. Tangkap 2, menzoning beberapa player dan Alepa sesaat lagi akan dimakan even dengan Red of Riot-nya. Mampukah bisa bertahan? Karena sekarang Yan Boy yang terjebak sendirian. Dan adanya Fluffy yang begitu bebas karena tidak ada Death as welcome chapnya pun hadir dengan Blazing Duet. Namun damage-nya belum cukup. Sehingga Evo's Icon kali ini maju kembali Fluffy dan dimakan. Menjadi santapan dari Given Junior. Fluffy lari dulu. Adanya Lionel. Oh, dibaik lagi dengan Infinite Pursuit. Dan berhasil dapetin Lionel bahkan Fluffy. Regi. Itu dia Fluffy, abang-abangan dari EVOS ya. Dia bait Hiraranya maju, pasifnya nyala lagi, dipentung langsung Lionel. Belum lagi dia pakai Infinite Pursuit-nya juga tadi pas banget timingnya untuk hindarin damage dari Lionel. Dan sekarang goldnya tiba-tiba turun. Geek Fam tadi unggul hampir 2000 gold. Sekarang turun lagi ke 200. Exdor juga tadi yang hadir di teamfight merubah keadaan EVOS ya, jadi lebih baik. Dia datang dengan damage yang cukup. Radiant Armor udah jadi nih dari Yan Boy. Tapi tetap ini combo yang sama masih bisa dilakukan loh sama Geek Fam. Manfaatin itu terus. Iya, ini jelas EVOS kan mereka perlahan udah nemuin window-nya dan wah lihat gimana Reina yang ketika ngetes damage udah berasa juga. Dan kalau misalnya itu terjadi kembali dengan Dataras Welcome-nya sudah diarkan untuk Ryan Super Control. Namun Alepa pohonnya berhasil dibabat oleh Lionel. Membuat Geek Fam Junior mendapatkan keuntungannya kembali. Gak ada yang bisa nge-follow lagi tadi, Exornya jauh. Dan kalau memang Reina-nya commit all in juga, kayaknya bakal jadi korban ketiga deh tadi. Daniel tumbang bersama dengan Alepa yang niatnya baik sebenarnya, niatnya mau bantu kan. Cuman gak dapat. Chef udah di item kedua, Golden Staff-nya udah jadi menuju item terakhir nanti. Tapi kalau mereka team fight di tengah kayak gitu terus, gitu muncul loh. Kalau kita lihat damage dealt by Todak ada di Daniel masih peringkat pertama, tapi nggak jauh lah ya. Wah, ini mau langsung Lord nih. Itu berani sih mereka di kondisi yang cukup tertinggal ya. Nih Fluffy menurutku dia melakukan banyak banget upaya gambling-gambling yang apa ya, Fluffy ini antara cacing-cacing naga-naga sih dari tadi ya keputusannya dia. Wah, aduh, 1v1 situation. Ada 12 assassin dan Bonyok-bonyok. belum aman. Sama-sama bonyok lah ya hitungannya ya, darahnya sama-sama kurang setengah. Dan untuk Lord nggak bisa buru-buru nih, nggak ada yang bisa megang sekarang. Kecuali nanti udah 3 item lah, Exor bisa lah megang. Nah ini enaknya nih. Ini Melisa, dia bisa outrange jadinya. Eyes on you, digeser lagi ke depan. Yang dipukul mah bukan orangnya, tapi Lordnya yang dipukul no. Brian. Bonyok juga dikitin terus. itu dia. Juga Icon mereka akan komit. Menuju Yan Boy dilompatin kembali dengan Infernal Pursuit. Rising Center for defensive saja. Hanya Blazing Duet dari Chef, namun Chefnya terpaksa harus mundur kembali. Dan lihat Lionel menggelora di depan sana di saat yang berbeda. Exor juga dipaksa mundur. Nggak bisa tadi ya, hampir dapetin 1 kill balasan. Cuma bagus banget nih backup dari teman-teman Geek Fam Junior juga. Mereka nggak ngelepasin mata mereka sama sekali dari Eyes on You. Nggak bisa kena secara maksimal, bisa kabur semua juga. Sekarang kembali 2000 keuntungan gold dari Geek Fam Junior. 2000 gold lead ya, saya sudah selesai dengan Glowing Wind. Ini membuat mereka akan sedikit deh untuk langsung nge-start dari lotnya. Tapi Alepa tertarik, adanya Reina mengincar karena dari Silas. Dan lihat Exor lari dikejar oleh Yan Boy yang gak punya flicker. Dan Daniel sudah mengeluarkan 1 buah Black Shoes. Lihat bagaimana Alepa masih di depan tapi Silasnya begitu sekarat, dipaksa mundur Lordnya ke reset. Iya, padahal posisinya udah low banget dari Silasnya. Cuman nggak ada info juga di mana Silas. Jadi sekarang mereka harus reset dulu perlahan lagi. Setup ulang lagi. Front to back tetap masih enak di EVOS. Lilia dan Melisa ini ancaman yang serius banget untuk Geek Fam Junior. Di rumput semua loh, itu ada 2 yang di rumput.
Buat Gfam Junior ini harus nyari informasi dulu dan Chef. Jadi Chef nggak boleh asal masuk rumput. Dia ngecek busnya tapi floppingnya mundur. Kata Lema begitu low. Brian gagal mendapatkan apapun. Dan sekarang Yanboy dari belakang mensandwich bersama dengan Lionel Berjansa. Dan Exor ke Way sudah dikeluarkan. Dinantikan momen dari Lionel. Ini dia saatnya Lionel untuk menyala dan mengajak-ngajak triple goal. Dan Maniac menghadirkan wipe out bagi Gfam Junior. Flanking yang benar-benar gak di-expect oleh Evo Saiken. Mereka datang dari belakang. Wrath of the Riot juga yang tadi dibuka oleh Aleva. Tidak maksimal, gak kena karena siapapun. Brian memang gagal, tapi setidaknya teman-teman lainnya itu dapetin space dari majunya Brian ke depan. Sekarang Lord diambil Gfam Junior. Semua yang mereka ingin berhasil mereka dapatkan. Kita lihat dari tayangan ulangnya. Dimana memang Chef di depan bersama dengan Brian. Ternyata itu bait aja. Aslinya ada Yanboy dan juga Lionel yang datang dari sisi lain. Gila. Dijepit dan ya go away pun nggak bisa nahan sih damage-nya tadi. Perih sih. Empedu gua perih kalau digituin sama Girara ya. Makanya kena dua lagi tadi pas bener. Lord sekarang muncul tapi untuk defense ya balik lagi ya. Si Daniel dan juga Exor ini dua hero yang lumayan oke untuk dimakan. Akan kembali dengan Detonaz Welcome. Nah, melihat adanya backup dari Evo Saiken yang lain. Coba untuk memberikan kenyamanan. Dan Brian tentunya masih selamat, masih aman. Gak ada yang tembakan juga. Bahkan Lordnya berhasil di-clear. Oke. Pohon udah gak bisa di-burst, oke? Itu dulu satu. Soalnya pas dia makan tadi di-burst sama Nana beda. Kalau awal-awal cukup, sekarang enggak. Udah ada item defense juga yang jadi kan. Tapi untuk defensifnya lumayan sukses berarti. Nggak ada best turret yang jebol. By the way masih Lord pertama, jadi normal sekali untuk Gfam Junior. Nggak maksa ya. Nggak maksa masuk ke dalam best turret, walaupun kalau defense-nya udah nggak ada. Di atas dan semuanya udah masuk di menit 12. Aduh, Daniel kebakar. Aduh. Aman-aman. Tapi ini terpaksa harus mengeluarkan backshot juga sih. Itu agak sayang sih. Kaget dikit deh. Iya. Oke, reset lagi. Tiba-tiba dari 2000 gold jadi 8000 gold loh. Gfam, buset, swing goldnya kenceng banget. Dan kalau kalian lihat juga players gold by Todap, ada Lionel nih. Jadi orang terkaya ya di Lane of Dawn game kedua. 10.500. Ini gede sih, baru di menit 12 loh. Iya, dan karena Maniac tadi juga ya. Benar. Panen banget dia. 10-1. Iya sih. Inilah Hirara, makanya kayak ngelepas Hirara tuh berat banget jadinya. Stacknya 70 lagi, buset deh. Wih, Sky Pierce ya. Dulu 31 lagi aja udah maksimal tuh jadi 80 dan apalagi kalau bisa ngedapetin angle kayak tadi sama Yanboy. Selesai semuanya. Tinggal ya balik lagi penjagaan terhadap Exor ini kayak gimana karena Exor dan Daniel adalah aset untuk nge-defense buat high ground-nya juga. Chef udah mencapai level 15 untuk sekarang dan bahkan nggak tumbang sama sekali. Makanya. Farming sih udah mentok lah ya bisa dibilang dari teman-teman Gfam. Blade of Despair. Lionel semakin dahsyat lagi pastinya. Damage-nya semakin cukup lagi. Dan menurut gue dari Evo juga kekurangan sisi ya. Dia cuma ngandelin Wrath of the Riot bersama dengan Flicker biasanya. Ya kalau ngomongin Fluffy memang ada sedikit lah mini-mini stunnya. Tapi nggak bisa yang sampai komit banget juga. Dan sekarang sih Yanboy dia bener-bener ngamanin dari lane jauhnya slow push yang udah dilakukan oleh Gfam Junior. Wah udah nge-show tuh dari Reina-nya ada di bawah. Bakal langsung focus kan. Bakal banget. Set up untuk sekarang. Wah terlalu cepat dan ngebuat kali ini Alevanya bakal ditahan. Hell dia selesai dengan Lordnya dan Legendary instant kill. Lihat bagaimana Yanboy yang datang dari belakang menutup jalan Exor membuat Evo Saiken terbirit-birit. Ya satu-satu yang tumbang hanya Aleva. Masih mau dimajuin kah Lionel? Ya bukan timing yang bagus juga untuk dia ngedive lagi. Satu hilang. Lord untuk Gfam lagi. Wind of Nature untuk Chef. Wah ini damage Lordnya sekarang nih yang perlu diwaspadai. Bukan cuma dari Lionel yang gesit ke depan. Apalagi ngeliat dari defensif mereka yang ngandalin mid kan. Berarti Danielnya bisa ditabrak abis nanti sama Lionel. Ya Chef tinggal jadi follow up damage aja nanti di belakang. Dia nggak perlu masuk pakai Blazing Duet kok. Dia bisa tembak depannya aja. Iya ya. Gak usah repot-repot maksudnya langsung ratain depan dulu. Itu masuk ke belakang akan lebih enak sendirinya. Sekarang sih udah ada 3 sumber damage yang benar-benar harus diwaspadai dari Evo Saiken. Red di area mid lane udah berhasil mereka amankan. Mereka nih skala mereka Konsul dan Daniel.
yang langsung menghilang dari radar mapnya. Namun lihat dari yang datang dan welcome menuju ke arah seorang pelari double kill, looking for triple kill again. Dan siapa yang mendapatkan point kill pertamanya? Exor berjibaku bersusah payah untuk bisa mendefense slotnya semaksimal mungkin. Sekarang Bisa dia lakukan. IFM Junior, apakah mereka mau melanjutkan lagi dengan hanya 2 player yang tersisa dan masih bisa terdefense? harusnya bisa reset sih dan bisa ditabrak lagi karena buset Reina jadi pemain dia sekarang. Lihat gimana Reina harus membadani Exor. Oke, masih bisa defense berarti EVOS. Mereka berhasil menahan gempuran dari 9.000 gold lead. Geek Farm Junior unggul naik lagi ke 11.000 keunggulan gold mereka. Tapi tetap selama belum hancur berarti pertahanan dari EVOS yang cukup kokoh. Ya, kena halpot buffnya. Iya. Nggak dapat jadi sayang banget tapi ya. Itu dia. Kelihatan ya, itemnya jelas terlihat kalah karena belum jadi Blade of Despair bahkan. Untuk Nolan ya, dia nggak pakai Heptasis, jadi cooldownnya 30 dari 20 doang. Dari item yang sama sepatu 30 baru BOD jadi sih mungkin mulai berasa dari Reina. Tapi lihat dari itemnya Lionel, buset udah full item, udah Rose Gold juga tadi. Winter udah dipakai. Exor harus target tau, tadi Exor hampir keratin semua. Iya, Exor bahkan sekarang juga udah full item. Udah selesai dengan Maleficannya dan itu di momen yang terakhir ketika teman-temannya yang tadi di Evil Icon fokus buat menahan dari kematian gitu ya. Si Exornya ya udah pokoknya kill Lordnya, pokoknya clear dan sekarang menuju ke Lord yang ketiga. Waduh, masuk itu dia montage yang begitu cantiknya dari Brian. Namun sayang beribu saya tidak ada volume of damage. Dan sekarang lihat Genboy dan Lionel datang dari belakang kembali. Dan Reina yang pun hadir, Brian yang dimakan sudah. Genboy membuka selamat. Dan sekarang ada Aleva yang bersiap untuk datang kembali. Fluffy dengan Nenvelna pursuit-nya gak dikomit. Masih bisa mundur lagi ya. Dan tahan lagi teman-teman, ada sedikit kendala sepertinya dari mereka. Yang pasti ini cahaya yang lumayan terang berarti untuk EVOS ya. Setup terburu-buru tadi dari Brian. Detonas welcome plus flicker yang terlalu jauh. Iya. Nggak bisa di follow, yang kena juga tadi pohon kan. Aku nggak tahu ya itu tadi komunikasinya kayak gimana. Saya posisi temennya lagi di belakang Banget, jauh banget itu. maju itu gimana untuk nge-following up-nya ya? Makanya udah seandainya dia dapat pun burst damage-nya aja udah mulai kurang kan. Udah mulai selamat nih yang dimakan. Tiba-tiba sejauh itu berani langsung dibuka lagi. Cuma tetap sih melihat kondisinya sekarang EVOS pun nggak bisa banyak bergerak. Jadi ya walaupun dia dapetin 1 point kill, setup selanjutnya juga harus benar-benar difikirkan. Goldnya masih dipegang sama Geek. Itu bakal jadi senjata juga buat IFM-nya. Dan dari tadi biasanya yang mereka lakukan so far lebih banyak ke nge-react dari lemparannya Big Fam. Mereka coba untuk ngeladenin dan menurutku bener-bener ujung tombaknya ini sih ada Exor ya. Selama Exor masih ada di situ, best EVOS Icon bisa jadi masih akan terus dipertahankan dengan dimana dia yang clear dengan cepat. Apalagi kalau di team fight sebelum di pause ini tadi, aku ngeliat Exornya ada di tempat yang cukup aman gitu sih. Iya, dan dia pede banget tau. Jadi ketika dia ngeliat Baras sudah makan, dia hit aja terus, pokoknya dipukul terus nggak kabur gitu kan. Even ada Hirara di sampingnya, dia buka go away, dia pukul lagi, tenang banget lah, nggak yang langsung panik lompat atau buang spell gitu kan. Dan itu yang bahaya justru. Ketika udah nggak ada Barat, setupnya udah nggak ada inisiator lagi. Ya. Mau ngandelin siapa? Khalid kan? Khalid Raging Storm kayaknya nggak bakal lama deh untuk durasi stunnya. Go away pun jadi jawaban. Dia lebih ke main flanking gak sih? Gerakannya tadi sama Lionel berdua. Nah, itu bagus. Coba untuk ngulang lagi kan. Cuman karena tadi Brian-nya yang udah tertumbangkan duluan, nah bakal berjalan kayak yang tadi Lionel ngedapetin ngeliat apa enggak gitu. Mungkin bisa ulang tekniknya sama aja kayaknya ya. Lebih baik lah. Soalnya mereka cuma front to back tadi. Malah gagal. Mendingan yang front to back udah bener, Chef aja. Chef tembak depan, belakangnya ntar dimakan sama, seenggaknya diganggu deh. Kalau emang nggak bisa dapetin point kill nggak apa-apa, tapi seenggaknya diganggu. Biar nggak free hit dan oke, kembali lagi sepertinya. Blend of down. Penasaran ada apa ini udahan? Yap. Yang terjadi yang kita lewatkan ya. Tenang, apapun yang lewat nanti ada replaynya. Oke. Aman. Nah, kan sekarang Lord udah dimulai ya. Wah, ini Oh no! Chef hilang. Mendadak hilang loh. Ini jadi informasi, jadi sinyal yang begitu bahaya dari EVOS Icon.
Jadi Gifam Junior berada dalam kondisi yang cukup darurat buat sekarang nih. Waduh, ini hilang 2 sih berasa. Goldnya dari 11, dari hampir 12.000 turun ke 7.000. Majuin, Lionel. Itu dia combo. Lionelnya akhirnya Reina membalas apa yang sudah diberikan oleh Lionel. Dan informasi lagi aja nih, Brian yang nggak punya detonasi. Tangannya juga hancur. Lordnya muncul 30 detik tanpa Lionel. Ini masalah yang cukup serius bagi mereka. Mereka potong bawahnya. Kalau nggak mau langsung masuk pun nggak apa-apa. Mereka bisa main pelan-pelan karena sekarang goldnya udah sama. Dengan kondisi beda 9.000 mereka bisa defense. Apalagi cuma beda 2.000 nih. Itu loh. Bedanya mereka bisa ngelawan sekarang. Mereka bisa gigit balik. Orange buff dikasih ke Exor dan Players Gold by Todak. Masih dipegang Lionel dan Chef. Tapi Exor mulai mengejar bersama dengan Reina. Gila, Exornya sih ini udah mulai kesetan ya dia. Udah mulai sakit ya. Melisanya dan ingat Lionel yang tadi aja kita udah ngeliat gimana gampangnya Lionel ini buat ditumbangkan. Dan kalau itu kejadian lagi bakal berat. Untuk high ground-nya sih mereka bakal ngandelin ke Xylas banget ya. Yang so far belum ditumbangkan sama sekali. Dan harusnya sih pasifnya ini masih ada buat sekarang. Memang. Cuman ya harus hati-hati karena poke damage-nya Melissa ini kan yang tadi gue bilang outrange-nya itu loh yang bahaya. Chef-nya mungkin udah boleh consider langsung lompat ke belakang Blazing Duet dengan Winter mungkin. Tapi mulai masuk yang Lord-nya. Lihat Chefnya dipaksa mundur dengan BMI. Dan apakah mereka akan fokus ke dalam base-nya karena sekarang Chef dengan Blazing Duet dan Reina hadir dari belakang. Memecahkan immortality dari Ian Boy dan Fluffy. Evans dengan Dark Wave-nya nggak mampu selamat. Dan bertukar nyawa dengan Brian pula dan so far Gifam Junior masih bertahan. Oke, tapi nggak berhenti kayaknya, maju lagi Purify ke trigger dari Exor. Ya wah, Reina bertahan kembali dengan fracture-nya itu. Dan ini udah beranjak ke 20 menit Lim. Dan masih sama-sama alot, masih sama-sama kuat. Satu best turret hilang dari masing-masing tim. Best turret di bawah dan best turret di arah tengah. Keuntungan sebenarnya nggak terlalu terasa bagi mereka karena momen yang paling menguntungkan tuh kalau best turret atas hilang. Super minion itu juga bakal bantu ya, bantu ngedorong terus. Dan Lord selanjutnya ini juga penting nih. Iya. Wah, persis. Reina-nya udah jatuhnya burst damage loh ini. Iya. Ya, yang one way ticket lah ibaratnya. Tirara juga, tapi ya stuck Sky Piscernya seenggaknya udah berkurang. Itu kabar baik untuk EVOS dan kabar buruk untuk Geekfam. Iya. Juga tadi Ian Boy udah pecah immortality-nya. Itu dia. Oh, Fluffy juga. Tadi iya. Fluffy di depan juga udah pakai win of Immortal pecah. 66 stuck. Masih berasa sih ini. Kabar yang nggak terlalu buruk lah ya untuk Geekfam. Iya. Dan ini Lord yang akan menjadi penentuan banget. Ini bakal digambling banget sih dari kedua belah tim karena dua-duanya sama-sama 50-50 lah. Ini ibaratnya bisa jadi game milik siapapun. Dan sabar pemirsa, it's okay. Tenangin, minum dulu. Tahan dulu. Karena ya ini momen-momen yang krusial banget yang pastinya dari kedua belah tim tidak menginginkan adanya isu teknis yang ngebuat akhirnya mereka jadi kesulitan untuk menjalankan gamenya. Jadi ya it's okay. Iya, sabar ya. Pak Fluffy mainin tisu, Pak. Waduh. Lapor. Waduhin. Pak, lapor Pak. Mainin tisu, Pak. Ya. Sabar ya, teman-teman ya. Cuman ngelihat dari gerakannya Geekfam, mereka masih bisa start duluan sih Lordnya. Initiate power-nya mereka tetap kuat. Intinya Detonas Welcome ini jadi tetap jadi masalah lah. Kena ke siapapun ya. Kecuali kena ke Lilia atau Melissa. Nah, kalau kena ke Melissa seenggaknya buang Purif. Kalau kena ke Lilia sayang banget sih. Even buang Purif, Lilianya ini kayak shadow carry-nya gitu loh, bukan yang carry utama. Iya. Ada Black Shoes juga, jadi penyelamatan itu masih ada 2. Make sure ini kena ke bagian depan yang memang nggak bisa kabur, kena jungle-nya atau kena si Melissa. Kalau kena Melissa, buang Purif nggak ada masalah. Dan apalagi bisa langsung di-deny pakai go away. Iya. Setidaknya Purifnya kebuka. Iya. Nah itu ntar tugas dari Hirara, tugas dari Narna mungkin yang langsung bisa nge-burst belakangnya. Ya bisa. Itu jadi ya info yang berharga kan pastinya. Dan yang jadi sedikit keuntungan dari Gifam Junior adalah untuk lane dari base yang udah dihancurkan itu di lane dekat dari Lordnya. Ya. Jadi kalau ada apa-apa itu yang nggak serepot kalau ada di far lane dan. Tapi sama sih dari Evos kan mid ya hancurnya kan. Dekat juga ke tengah gitu kan. Cuma bedanya rumput di tengah tuh lebih ngeri. Ya. Biasanya udah ada yang nungguin kan, dipantekin di situ. Udah kagak bisa kemana-mana lagi. Belum lagi dengan ya kalau ngomongin Lordnya udah menit di 20 nggak bisa diinstal tahu. Butuh waktu yang lumayan lama untuk
incar Lordnya dan sudah ready sepertinya kita kembali. Clan of Dawn. Yes, ladies and gentlemen, are you ready? Yes, we Yes. are ready. Ready, aku ready. Ready bang? Yang ready ketik satu di Aku kolom satu. komentar. Satu terus pokoknya aku Let's udah go, siap, aku udah kita siap. akan masuk lagi ke Land of Dawn dengan menyambut Lord yang sudah hadir dan di start oleh EVOS Icon. Sebenarnya setengah darah tuh. Iya. Cicil sama Exor ya. Jadi itu yang tadi gue bilang susah juga. Young Boy bakal dicicil atau dikomit bahkan. Itu dia, Boy sudah nggak punya Raging Sandstorm. Ini jadi informasi yang mahal, dia milih untuk buang ultimate daripada buang trigger. Iya. Jadi ya. Cooldownnya lebih cepat juga. Tapi lihat di arah bawah Hiraranya. Gitu tuh. Lionel udah mulai kuasai rumput bawah nih. Nggak boleh sembarangan masuk juga. Trapnya Hirara bisa burst ke arah Exor loh. Iya, dan kita belum lihat apakah Exornya tadi Tadi punya Wind of Nature dan sekarang lihat Blazing Duet ke belakang dengan Wind of Nature. Yang dimiliki oleh Chef tapi mundur kembali dengan BMI dan lihat begitu cantiknya. Dan Fluffy menghilang sudah bersama dengan Silas dan Chef. Gak akan mampu selamat dua. Ditukar satu untuk kali ini. EVOS Icon mereka kehilangan dua membernya. Tapi nggak ada gold lane. Dan hilang juga dari Aleva. Oh my god, Leva tertumbangkan menyisakan Daniel dan Nexor sendirian dan Daniel dibegal. Daniel mau lari kemana saat gadis kecil yang akan Let's shoot. dijemput oleh para pasukan dari Geek Fam Junior. Dan lihat Lionelnya masih maju ke depan dan selesai sudah Daniel. Tersisa Exor seorang diri. Missile expert tadi yang langsung membalikan keadaan. Sekarang mereka punya banyak opsi. Lord kah? Endgame kah? Kayaknya Lord deh. Soalnya kalau ngeliat respawn time, Flavinya juga 15 detik lagi nih. Kayaknya kalau mereka paksain bakal jadi masalah yang lumayan serius. Cuman kontes udah pasti nggak bisa. Udah pasti nggak bakal di kontes juga. Exor nggak boleh buang nyawa lagi. gila sih ini Geek Fam Junior. Tadi stunnya dari barat sih. Iya, di barat ya? itu kena knalpot barat tuh. Missile expert. Langsung ngumpul semua dan pas-pasan Silasnya ngebuka ultimate. Pas banget bener. Blitz. Ada stunnya, damage-nya juga sakit banget. Semua gara-gara knalpot barat coba tuh. Oh, sang bengkel. Tapi tetap, kalau kita bahas soal defensif ya. Daniel dan Exor ini jadi masalah yang serius juga nih. Purify-nya bentar lagi ready dari Daniel. Purify-nya Exor masih ada, berarti nggak bakal ada initiate Brian langsung ke belakang. Atau si Boy pun masih belum bisa juga, flickernya masih cooldown. Dan tergantung, kalau memang pemanfaatan landingnya bagus, free hit dari save, kayaknya game ini bisa ditutup deh, Geek Fam yang menang. Sekali lagi, kita dipaksa untuk melihat gimana upaya defensif dari EVOS Icon. So, let's go. Mari kita bergandengan tangan. Kita akan melihat kembali EVOS Icon. Gimana caranya mereka mendefense hal ini. Karena sekarang ada yang makanan lagi dari Dathan. As welcome Malevanya. Sang pohon yang akan segera dirobohkan saat lagi. Namun bertukar nyawa dengan Brian sudah. Fluffy masih terlalu perkasa berada di depan dan menghujam semua yang really? ada. Dan EVOS Icon masih bertahan. Masih bisa defense. Mereka mengusir semua pasukan dari Geek Fam keluar dari base mereka. Tapi kayak serangan lanjutan masih bisa. Silasnya pasif. Molina Gift keluar. Oke, kabar baiknya base turret atas hancur. Satu-satunya keuntungan dari Lord Evolve di menit 23 berarti tadi. Cuma bisa dapetin satu base turret di atas. Itu yang gue Gila. maksud. High ground defense yang kuat dari Exor dan juga Daniel. Susah buat ditembus. Gila, ini Exornya masih belum kesentuh. So far dari tadi, ini 1 menit untuk menuju ke Lord yang kedua. Tapi EVOS Icon, wah mereka mau paksain kah? Mereka mau paksain ke Breeze turretnya kah? Karena untuk sekarang adanya Leva yang udah bersiap. Ini ke depan bersama dengan Exor yang maksa Wih, Banget buat base-nya, tapi Exor terlalu berbahaya pergerakan yang dia lakukan sehingga sekarang dimakan bulat-bulat oleh Lionel. Lionelnya bersiap untuk menghadap Fluffy. Namun Fluffy-nya mundur dengan konsil yang dimiliki dan Danielnya nggak punya Black Shoes kembali. Dihadap, Oh no. dijemput Purify yang dia miliki, tapi untungnya ada Fluffy yang membackup sang gadis kecil. Sehingga kali ini Geek Fam Junior mereka harus mundur kembali, tapi tidak. Mereka ingin menyerang, mereka ingin tempur terus menerus Lim. Masih bisa mundur kah? Diikat lagi Aleva. Untungnya masih bisa mundur. Ada quicksand guard juga dan sepertinya selesai. Team fight-nya akhirnya berhenti. Pengejaran dari Geek Fam Junior yang ekstrim sekali. Satu jawaban untuk Exor. Xylas. Hanya butuh ultimate dari Xylas. Molina Blitz tanpa skill lainnya. Itu benar-benar langsung ngebakar semua darah dari Exor. Dan sekarang Lordnya muncul. Langsung di set up lagi. Itu kan tadi karena Exornya dia terlalu ada di depan sih. Ya dia harus di depan karena ya tadi mau hancurin turret kan gak ada yang ngebuk. Waduh. Serba salah, serba salah. Oh, Cuman bentar.
Diki Reset dong. ada di atas. Chicken Junior mereka berani kah? Ini dimulai karena nggak ada info gimana Reina-nya berada. Depanas welcome kembali menuju ke arah seorang dari Aleva dan Evil Cycle. Mereka coba untuk mengcopy tapi Lionel distributionnya begitu on point. Oh, Reina. Tapi lihat gimana Reina. Enggak, Reinanya pulang terlebih dahulu. Nah sekarang ada Lionel yang akan dijemput oleh Fluffy. Dan Chef kembali lagi dengan blazing duetnya. Ingat Daniel udah gak ada satu buah Black Shoes dan diflickerin pula oleh Yenboy. Evil Cycle mereka kehilangan Daniel dan Lionel mundur dulu. Wah ini harus di backup loh Flavinya, nggak boleh tinggal poin. Blitz sakit banget Fluffy. Itu dia, dan Fluffy tertarik mencoba untuk membeli waktu dengan Immortality. Tapi tersisa 3 member dari Evil Cycle. Apakah ini waktunya? Apakah ini saatnya? Karena Kifem Junior mereka bersiap kembali untuk melakukan serangan, Liv. Agak susah sih sebenarnya. Lord masuk dari tengah, Reina juga nggak bisa clear cepat. Chef, Wheel of Nature selamat lagi. Lord ditarik ke bawah. Lihat Exor bakal coba untuk ditangkap, tapi masih ada Go Away yang mencoba untuk mengusir mundur Brian dan bola sekarang Chef. Gak punya Wheel of Nature. Silas berhasil menghancurkan seorang Exor sehingga sekarang